Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, NIM 2390 3849 5129. Saat ini saya tercatat sebagai guru mata pelajaran PPKN di UPT SMK Negeri 6 Bulukumba, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 RPL UPT SMK Negeri 6 Bulukumba dengan materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dengan model pembelajaran Problem Basic Learning. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat semua? Sehat ya. Terus lihat masing-masing di bawah mejanya bagaimana dengan kebersihan kelas. Ya. Sekarang kalau sudah dilihat bersih, ya apa yang kalian harus lakukan? Ya, karena saya juga harus melihat siapa yang tidak hadir. Ya, kita dulu ya. Hadir semua. Hadir semua. Kita patut sekalian mensyukuri pemberian Tuhan kepada kita, karena pada hari ini, pada detik ini kita masih sempat berkumpul mengikuti pelajaran bersama. Ya, sebagai rutinitas kita sebagai siswa, ya. Terkait dengan mata pelajaran kita di pertemuan yang lalu, nanti sekalian perlu pahami bahwa kita sudah belajar tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. Ini satu. Keterkaitannya dengan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita harus melihat peran Indonesia dalam organisasi internasional. Jangan sekalian ya. Tapi sebelum lanjut ke situ, perlu dulu sebagai umat Islam yang beriman, sebelum melakukan sebuah aktivitas harus ada doa. Ya, ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Nah, sekarang Bapak harus menanyakan, ya, apa bukti keterlibatan Indonesia dalam kehidupan nyata saat ini? Buktinya ya, untuk kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apa buktinya dalam perannya Indonesia dalam perdamaian dunia ini? Buktinya kan banyak kita melihat beberapa bantuan, ya, dimasukkan. Contoh kecil Indonesia memberikan bantuan obat-obatan, ya, ke luar negeri yang lagi bertikai. Terus, apakah kita sudah merasakan manfaat saat ini? Ya, sudah ya? Ya, apa manfaatnya? Karena negara tidak bisa berdiri tanpa bantuan negara lain. Ya, mungkin sekalian
sebelum jauh kita melangkah, mendahulukan dulu Anda harus literasi, buka HP-nya, lihat Al-Qur'annya di situ. Bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia ya. Nah, sebelum itu untuk menyegarkan pemikiran kalian dan menyegarkan apa yang kalian rasakan hari ini, kita dulu mulai. Saya mulai ya. Kalau saya katakan NKRI, terus saya mohon ketua kelas memimpin dan berdiri semua menyanyikan lagu apa? Ya, maju tak? Bentar. Ya, silakan ketua kelas. Mungkin berdiri semua. Ya, serentak kita nyanyikan lagu Maju Tak Bentar untuk mengekspresi supaya lebih kuat lagi. Ya, mulai. Mengingat apa, karena kita ini bercerita tentang bagaimana negara kita, bagaimana peranan kita sebagai warga negara. Ya, karena kalau bercerita negara, otomatis tidak semua mengikut di dalamnya karena kita adalah bagian dari negara. Itu yang perlu dipahami anak-anak sekalian. Ya, di sana kita melihat kompetensi dasarnya di sini. Bagaimana kita bisa menjadikan Indonesia untuk mewujudkan sebuah perdamaian dunia? Ya. Ingat ya, perdamaian dunia di sini selalu kita patut mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Esa. Kenapa selalu ada itu? Karena kita pahami di Indonesia pun kita merdeka karena atas berkat rahmat Allah, ya, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ya, Undang-Undang Dasar ya. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga. Nih, jadi bangsa Indonesia merdeka sudah jelas. Karena mau apa buktinya? Seandainya tidak ada berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, bisa. Karena yang dilarang adalah canggih senjata-senjata canggih, dan memang kita hanya mengandalkan dengan senjata seadanya. Ya, kalau kita melihat, makanya selalu kita harus bersyukur, apalagi kita sebagai umat Islam yang mayoritas. Terus, cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kita harus menjalin sebuah cinta damai. Ya, makanya di Undang-Undang Dasar kita di alinea ke
4. Besar kalinya ke 4. Apa bunyinya? Ya, kemudian daripada itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan ada juga perdamaian dunia di situ. Makanya yang merah kalau kita dituntut untuk itu, ya. Selanjutnya kita melihat dari tujuan pembelajaran kita, ya. Ada beberapa poin, ya, mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ini tujuannya, ya. Terus bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan yang terakhir, memahami peran Indonesia, ya. Ini memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dan menganalisis dinamika peran Indonesia, ya, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa organisasi internasional? Ya, ada PBB. Apa kalau PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus kedua ASEAN. Association of Association. Terus yang ketiga apa? Gerakan non-blok. Kenapa dikatakan ini sebagai organisasi internasional? Karena 3 poin pokok ini harus dipahami sebagai subjek hukum. Jangan mengatakan bahwa organisasi itu kecil, organisasi itu apa? Tidak. Ini adalah bagian negara kita untuk berhubungan langsung dengan negara lain. Ya. Organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Ya, ini. Jadi dalam sebuah organisasi, ya, perlu diadakan sebuah perjanjian internasional. Ya, saya sebentar berlanjut di diskusinya, ya, karena Anda harus melihat dan menyimak sebuah beberapa bagian di situ. Satu orang bacakan di situ. Apa peran Indonesia dalam organisasi PBB? Orang bacakan. Peran bangsa Indonesia dalam organisasi PBB. Apa di situ? Ya, satu orang. Ya, baca. Indonesia secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB. Ya. Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965, namun kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Ya. Indonesia memiliki ikatan yang erat dengan PBB. Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran PBB tersebut meliputi beberapa hal berikut. 1. PBB berperan dalam pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara pada tahun 1947 yang mengawasi perjanjian Renville. Ya. 2. PBB membentuk UNCI atau United Nations Commission on Indonesia pada tahun 1949 dalam menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda serta membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan Renville. Ya. 3. PBB membentuk UNTA atau United Nations Temporary Executive Authority sebagai administrator sementara Irian Barat pada tahun 1962 sebelum menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1963. Oke, aplaus dulu namanya.
baca ya. Walaupun dia baca, dia harus memberanikan. Intinya di sini. Intinya yang dia baca, peran Indonesia dalam organisasi PBB adalah peran menjaga perdamaian dunia. Ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu amanatnya. Ya. Bagaimana peranannya? Ya. Itu perlu dilihat. Ya, terus memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Itu yang tadi seperti yang bukan saya katakan. Dia bisa memberikan bantuan dari berbagai negara. Ya. Contoh, ada yang bertikai, ada melaksanakan peperangan, atau ada yang membutuhkan mengirim obat-obatan, membangun rumah sakit melalui Menteri Luar Negeri. Ya, ada juga melalui perjanjian-perjanjian. Nah, itu karena banyak organisasi yang menginginkan itu. Ya, terus menyelesaikan konflik dari berbagai negara. Ya, seperti tadi yang dibacakan temannya. Di situ pemerintah kita sebagai perwakilan negara kita harus bisa menyelesaikan konflik apapun di berbagai negara dengan melalui organisasi, dengan pertemuan-pertemuan dengan negara sesama organisasi. Ya, harus menyelesaikan konflik. Ya, itu. Terus yang kedua ada peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Siapa lagi yang bisa? Angkat tangan. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Sahril. Coba Sahril. Indonesia di ASEAN ditentukan dalam hal berikut. 1. Selain sebagai salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tinggi atau KTT ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. Selanjutnya Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN tahun 2003 dan pada tahun 2011. 2. Sekretariat ASEAN terletak di Jakarta dan berfungsi sejak tanggal 7 Juli 1976. Sekretariat ASEAN adalah tempat Sekretaris Jenderal ASEAN yang bertugas antara lain memprakarsai, memberikan nasihat, melakukan koordinasi, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. 3. ASEAN memandang penting perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN dan sekitarnya, termasuk terkait sengketa batas wilayah di Laut Tiongkok Selatan, South China Sea, sebagai tindak lanjut Declaration on the Conduct of Practice in ASEAN. South China Sea atau SOC. Indonesia senantiasa mendorong agar ASEAN Republik Rakyat Tiongkok dapat menyelesaikan sesegera mungkin konflik in the South China Sea. Saat ini perundingan masih terus berlanjut. Renaldi. Komitmen Kuat Indonesia untuk terus menangani isu kebencanaan ditunjukkan dengan berdirinya ASEAN Coordinating Country for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA di Jakarta pada tahun 2011. Indonesia terus mendorong kelanjutan pembahasan pembentukan ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dalam upaya memberikan perlindungan bagi para pekerja migran di kawasan ASEAN. Indonesia terus memperjuangkan kepentingan nasional di ASEAN untuk merumuskan instrumen ASEAN mengenai perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja migran yang mengikat secara hukum dan mencakup seluruh elemen pekerja migran secara non-diskriminasi beserta anggota keluarganya. Indonesia mengambil peran penting dalam negosiasi antara ASEAN dan Amerika Serikat dalam menyusun ASEAN-US Joint Statement on Climate Change. Pernyataan bersejarah tersebut menunjukkan kesepakatan negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat untuk menghadapi perundingan perubahan iklim. Pernyataan tersebut disepakati dan
dan disampaikan pada 19 November 2014 bertepatan dengan konferensi tingkat tinggi kedua ASEAN AS di Naypyidaw, Myanmar. Ya, selesai. Aplaus dulu untuk semua teman. Saya mengambil kesimpulan, perhatikan di situ. Peran Indonesia dalam organisasi Association of Nations mengatakan bahwa menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia kita adalah merupakan salah satu pendiri ASEAN. Itu perlu diingat. Ya, salah satu pendirinya. Terus yang kedua, sebagai salah satu pemimpin ASEAN, pernah memimpin ASEAN. Dia pendiri, dia pun pernah memimpin. Terus yang ketiga, menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Ya, menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Ya. Terus yang keempat, menyelesaikan berbagai konflik dalam berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara ASEAN. Ya, pertanyaannya, yang mana negara-negara ASEAN? Ya, coba. Indonesia, Malaysia, Filipina, ya, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Itulah negara ASEAN. Jadi kalau ada satu yang terluka dalam negara ini harus sampaikan. Indonesia tidak boleh tinggal diam, ya, karena dia masuk dalam organisasi ini. Itu hebatnya kalau organisasi. Sama halnya kalau organisasi sekolah, ya OSIS, pramuka, tapi lebih luasnya adalah sekolah SMK Negeri 6. Ya, kalau ada yang satu, ya jangan saling menjelek-jelekan, jaga alma mater. Ada di luar, ya bermasalah selesaikan, ya jangan para kalian, ya mau bantu hantam atau mau bertengkar, salah, ya saling mendukung di sini. Terus yang ketiga, apalagi peran Indonesia dalam ya, apa artinya itu? Siapa bisa menjelaskan ke saya? Apa itu gerakan non-blok? Ya, tahu signal? Apa kalau gerakan non-blok? Ya. Itu gerakan non-blok, tidak memihak. Ya. Karena kenapa di situ tidak memihaknya? Ada dua kekuatan besar. Ya. Nah, ada dua kekuatan besar. Apa itu? Siapa yang punya kekuatan besar? Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ya, Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ya. Ada yang dianut Amerika Serikat? Barat. Ya. Ya, dia berada pada blok barat dan blok timur. Nah, dia memihak karena dia berada di tengah-tengah. Kapan ada di blok barat dengan nasionalismenya, kolonialismenya, ya, di blok timur dengan apa? Ya. Berarti siapa yang mengatakan bahwa kita Indonesia, bangsa kita berada pada blok barat, memihak kepada Amerika. Kalau pemimpinnya memihak ke situ, berarti dia sudah menyalahi undang-undang. Karena kita tidak boleh. Begitupun di timur,
Kita Uni Soviet dua kekuatan besar ini dengan negara kita ada namanya 6 blok antara Barat dan Timur. Amerika dengan Uni Soviet dan sampai detik ini dia masih berperang walaupun perang dingin namanya. Ya, lihat masing-masing dia mengambil negara boneka, negara jajahan. Masing-masing dia mengambil. Indonesia tidak boleh begitu karena amanat undang-undang yang memisahkan Indonesia harus berada di tengah-tengah karena dia harus selalu menjaga perdamaian dunia yang berkeadilan sosial. Ya, ini. Selanjutnya, sebagai salah satu negara penggagas Konferensi Asia Afrika, ini perlu dipahami sekalian gerakan blok. Ya, Indonesia itu sebagai salah satu negara penggagas Konferensi Asia Afrika, sebagai salah satu negara pengundang pada KTT Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok Indonesia. Ya, jadi dia mengajak negara-negara supaya tidak memihak dengan salah satu kekuatan besar. Karena kapal memihak, maka Indonesia tidak tahu mau jalan kemana. Ya, karena amanat undang-undang kita. Terus menjadi tuan rumah penyelenggara ya pertemuan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok Indonesia. Itulah peranan bangsa Indonesia. Ya, dan yang terakhir menjadi pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1992 di masa Presiden siapa itu? Soeharto. Ya, di orde baru menjadi pemimpinnya. Itu. Ya, mungkin itu sekalian agendanya silakan Anda melihat video bagaimana peranan Indonesia ya. Amati. Tapi sebelumnya masing-masing dulu kembali melihat, saya akan membagikan kelompoknya ya. Ya. Duduk bersama dengan apa yang pernah dilakukan kelompoknya masing-masing ya. Bagaimana caranya supaya bisa saling berhadapan dengan teman kelompoknya ya. Gimana? Bisa? Atur dulu bangkunya sambil saya menyiapkan videonya supaya saling berhadapan di situ ya. Tidak bangku komplek dan saling menyelesaikan. Atur kembali. Bentar saya bagikan. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1. Mana ya? 2. Ambil sebentar dulu. Hah? Kelompok berapa ini? 4. Oh, yang ini. Kelompok 4, kelompok 3 dikasih. Terus ya, dan kelompok 2. Ya, silakan perhatikan bagaimana peran Indonesia dan mengaitkan sebentar ya dalam video ini ya. Ya, silakan lihat di situ. Pindahkan, perhatikan kerja apa itu yang tertera yang ada di LKPD masing-masing. Dan perhatikan di situ apa peran, bagaimana dengan makalah, diskusikan. Sebentar baru kita diskusikan. Ya. Atau kalau ada yang sudah ditulis, sudah. Oh itu ya. Selesaikan. Kemerdekaan Ukraina tidak sebentar kemerdekaan biasa. Ukraina telah bersejarah dengan Rusia. Sepanjang sejarah kemerdekaan Ukraina, ada banyak gejolak besar yang melibatkan Ukraina dan Rusia. Salah satu gejolak yang memperburuk hubungan Rusia Ukraina adalah Yanukovych. Masa yang melibatkan Yanukovych, pemerintah Ukraina mencontoh Negara. Di tengah kondisi tersebut,
usia pelaksanaalisasi terhadap wilayah Selandia Ukraina yang sebelumnya merupakan daerah teritori Ukraina pada 2004. Jadi yang diskusi itu yang pegang kendali bisa menegur temannya yang lagi ribut, yang tidak kontribusi dengan apa di hasil diskusinya, dan bisa mempersilahkan temannya. Silakan bacakan masing-masing hasil diskusinya, kita akan diskusikan sama-sama. Ya, kita akan mendiskusikan sama-sama. Dari kelompok mana dulu yang mulai? Ya, kelompok satu dulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Sherly Sriwajani, Nadia Safira, Rafli Ramadana, dan saya sendiri. Saya sebagai moderator dan Sherly sebagai materi baiklah. Untuk memperhatikan waktu, kami persilakan kepada Sherly untuk membacakan materinya. Materinya. Pada diskusi kami yaitu upaya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Pendahuluan, latar belakang. Dalam suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, seperti halnya individu sebagai makhluk sosial. Negara tentunya akan memerlukan negara atau komponen yang lain, biasanya dipicu dengan adanya masalah dalam hal sosial, ekonomi, politik, agama maupun kebudayaan. Terjadinya konflik akibat adanya masyarakat kurang saling menghargai dan mengerti antara satu dengan yang lain. Baik, itulah materi yang kami sampaikan. Kami persilakan kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaannya. Bagaimana peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia? Menciptakan perdamaian dunia. Bagaimana peran PBB Peran PBB dalam menyelesaikan masalah? Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia? Salah satu peran Indonesia untuk menciptakan perdamaian adalah melalui ASEAN. Indonesia juga merupakan salah satu pendiri organisasi ini. Contoh peran Indonesia adalah sebagai penengah atas konflik antar Kamboja dan Vietnam. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah menerima jawaban kami? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana peran PBB dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam suatu negara. PBB memiliki kewenangan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik apabila dianggap sudah sampai tahap darurat, di mana negara yang terlibat mampu menyelesaikan sendiri. Bagaimana? Oke, jawaban kami diterima. Ada? Silakan. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan menutup diskusi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok kita ke kelompok satu lagi, bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, hubungan kerjasama salah satu untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam kemajuan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan untuk negara dalam hubungan dengan negara-negara lain. Perumusan politik luar negeri adalah suatu negara yang tak terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan cara lain, kepentingan nasional suatu negara dalam politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Ya. Silakan. Itu kesimpulan dari kelompok satu. Aplaus dulu. Baiklah anak-anak sekalian,
Dengan selesainya Anda menyimpulkan dari masing-masing materi yang kalian bawakan, ya, mari kita menyimpulkan bersama-sama ya bahwa peran Indonesia dalam perdamaian dunia ya sangat patut kita syukuri dan sangat patut kita banggakan, karena pada saat ini ya kita sudah berada pada titik ini. Terus di mana kita menyimpulkan bersama-sama ya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara-negara di dunia. Ya. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Itulah amanat undang-undang. Itu kesimpulan yang pertama. Terus yang kedua, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Itu dengan adanya peran bangsa dan negara kita terhadap perdamaian dunia, kita mempertahankan kemerdekaan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kita dikatakan sebagai bangsa yang berdaulat bila mana diakui oleh negara-negara luar. Karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain. Ya. Terus yang ketiga, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Spiritual, ya, kita berada dalam hal itu. Bagaimana mengontrol kepribadian kita, adil dan makmur, kehidupan kita mencukupi sandang dan pangan. Tidak ada di negara kita, ya, ada model kerjasama. Ya, contoh kecil di negara kita adanya beras, tidak ada ikan. Ya, kalau tidak ada impor. Ya, kalau tidak ada beras impor, itu model kerjasama, tetapi saling menguntungkan. Kalau tidak saling menguntungkan itu namanya penjajahan. Ya. Yang terakhir, meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Bagaimana kira-kira kalau lihat pertempuran, kalau lihat peperangan, ya kita tidak bisa membangun, tidak bisa belajar seperti ini. Ya, kita tidak bisa belajar seperti ini. Ya, pasti Anda selalu tunduk, ya, dan bersembunyi. Itulah kesimpulan bersama. Terus selanjutnya anak-anakku sekalian, kita melihat ya, kita masing-masing berefleksi apakah dari saya dan peserta didik apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini, peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini ya. Saya mau memplot apa yang menarik, nah, karena kita masing-masing punya HP ya. Silakan ya, plot HP-nya dan tampilkan apa saran-saran dan pembelajaran kita akan selanjutnya ya, karena inilah fungsinya kita merefleksi supaya bisa lagi lebih baik lagi dari apa-apa pembelajaran kita akan selanjutnya. Materi kita ya masih ini menyambung dari tentang bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara lain ya, materi kita ke depan. Dan selanjutnya saya Bapak menyampaikan ya, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak sesuai dengan materi kita dan mengganggu pemikiran anakku sekalian. Ya, nanti kita perbaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan Anda saya harapkan selalu belajar dengan baik, ya, dan seterusnya selalu menjaga kesehatan, ya. Saya akhiri dengan ucapan wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.